Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam kebahagiaan, selalu dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Khan pengen berbagi sedikit ilmu, yang mana ilmu ini saya dapatkan tadi pagi dari seorang dosen, dari doktor, yang mana insya Allah ilmu ini akan bermanfaat bagi kita semua. Tapi yang perlu kita garis bawahi ialah ilmu ini bukan dari saya, ilmu ini bukan dari dosen tersebut, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang menggerakkan hati, yang menggerakkan pikiran dosen tersebut hingga beliau menyebarluaskan ilmu tersebut. Jadi kita manusia hanya sebagai qasim, sebagai penyebar luas gitu, sebagai wasilah doang. Ilmu atau kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dalam keseharian itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Teman-teman, oke, pada kesempatan kali ini akan pengen berbagi tentang tafsir surah An-Nur ayat 26. Yang mana sebenarnya ayat ini masyhur atau sudah sering kita dengar. Mungkin teman-teman banyak yang hafal. Tapi yang perlu kita garis bawahi sekali lagi ialah bukan hanya hafal, tetapi kita harus paham karena itu sesungguhnya din. Dan di dalam hadis dikatakan man yuridil khair, al-muhim, maknanya seperti ini. Siapa yang menginginkan kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman. Allah sayufaqihu, Allah akan memberikan pemahaman kepada dirinya. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan tafsir surah An-Nur ayat 26 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Artinya, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Oke teman-teman, telah kita dengarkan ayatnya dan juga artinya. Ini arti yang mana masyhur atau yang sering kita dengarkan. Tetapi tadi saya dapatkan pemahaman dari ayat ini. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui bahwasanya ayat ini diturunkan, surah ini diturunkan tentang pemfitnahan orang-orang munafik terhadap Aisyah. Jadi Aisyah dituduh berzina di atasnya gitu kan, tentang Aisyah dituduh berzina setelah terlaksananya perang. Oke, yang perlu kita ketahui ialah di dalam ayat ini terdapat tiga makna. Yang pertama, makna yang seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya orang yang baik, lelaki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik pula, dan laki-laki yang buruk akan mendapatkan perempuan yang buruk. Seperti itu juga kebalikannya, perempuan yang penting yang baik mendapatkan yang baik, dan yang buruk mendapatkan yang buruk. Ini yang asli gitu. Terus ada yang bertanya, gimana dong gitu? Kok ada suaminya baik, terus istrinya buruk, dalam artian tidak beribadah pada Allah gitu kan, atau berzina gitu? Bagaimana hal ini gitu? Apakah kalam Allah ini salah gitu? Jangan sampai kita mengatakan hal ini, karena jika kita tidak meyakini ayat Al-Quran, maka kita dikatakan kafir gitu. Gimana dong gitu? Kok ada yang baik terus dia mendapatkan istri yang jelek? Seperti halnya Fir'aun gitu. Kenapa istrinya soleha sedangkan dia kafir gitu, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Dan ada juga Nabi Nuh gitu kan, Nabi Nuh baik, terus istrinya tidak meyakininya gitu. Istrinya pergi gitu meninggalkannya. Istrinya tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anaknya juga berkhianat gitu. Bagaimana hal ini gitu? Kalau dikatakan yang baik akan bertemu yang baik, dan yang buruk akan bertemu yang buruk, tapi kenapa hal ini terjadi gitu? Oke teman-teman, dalam kaidah ini kita bisa mengambil contoh dalam suatu bentuk lahirnya seorang anak. Lahirnya seorang anak, dia akan
lahir jikalau, pasti kita yakinin ini, jikalau terjadi hubungan suami istri, bukan? Baik itu dengan cara yang halal atau cara yang tidak dengan nikah, dengan haram. Itu kan yang akan menjadi yang menyebabkan lahirnya seorang anak. Ya, kita yakin akan hal itu. Tapi di sini perlu kita ketahui bahwasanya di sana ada istisna atau pengecualian gitu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Siti Hawa tanpa ayah dan ibu. Dan kita lihat di kisah lainnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Jadi di sana ada pengecualian yang walaupun sebenarnya aslinya jika yang menyebabkan lahirnya seorang anak harus terjadinya hubungan suami istri gitu. Harus ada ayah, harus ada anaknya. Tapi di sini ada pengecualian. Nabi Adam dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Dan Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Begitu juga teman-teman. Sebenarnya aslinya orang yang baik akan mendapatkan orang yang baik pula. Orang yang buruk akan mendapatkan orang yang buruk pula. Akan tetapi di sini ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur, lihatlah. Fir'aun menikah dengan Asiyah. Asiyah adalah orang yang solihah. Dia mendapatkan suami yang kafir, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Di sini Allah menjadikan istisna, pengecualian. Allah bisa jadi menjadikan ini sebagai ujian, ibtilaan lana, ujian bagi kita semua. Gitu. Jadi jangan katakan bahwasanya ayat ini salah gitu. Ini sebuah istisna, pengecualian, dan Allah memberikan ujian kepada Asiyah, dan bisa jadi atau bahkan kisah ini memberikan hikmah kepada orang-orang setelahnya. Begitu juga contohnya Nabi Nuh, istri dan anaknya tidak percaya kepadanya. Padahal Nabi Nuh tidak mengingatkan untuk mengajak untuk qiyamul lail, tidak mengajak untuk sholat, ayo sholat, tidak. Nabi Nuh berkata, wahai anakku, ayo naiklah ke kapal ini agar kamu selamat. Apa kata anaknya Nabi Nuh? Tidak gitu kan. Saya akan menaik gunung tinggi sampai hingga air ini tidak bisa menggapai saya. Padahal Nabi Nuh mengajak untuk menyelamatkan dirinya, tapi dia pergi gitu. Tapi dilihat di sisi lain kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim memerintahkan atau mengabarkan kepada anaknya bahwasanya dia ingin menyembelih. Beda dengan Nabi Nuh tadi kan ingin menyelamatkan, ini dia ingin menyembelih Ismail. Apa kata Ismail? Tafadhol gitu kan. Silahkan gitu. Lihatlah wahai teman-temanku gitu. Jadi di situ ada pengecualian gitu. Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Mungkin suaminya baik, tetapi istrinya tidak baik. Ini bukan berarti ayat ini salah, tetapi Allah memberikan istisna, pengecualian, ujian bagi kita untuk belajar gitu. Dan makna yang selanjutnya ialah, tadi kan makna pertama bahwasanya suami yang baik atau orang yang baik akan mendapatkan yang baik pula. Itu sebaliknya. Dan makna yang kedua adalah at-thayyibat. Jadi thayyibat di sini bukan berarti perempuan, tetapi kalimah. Kenapa berkaitan dengan kalimah? Karena ayat sebelumnya berkaitan tentang fitnah atau orang-orang munafik ini memberikan kalimat-kalimat yang jelek terhadap Aisyah. Mereka berkata bahwasanya Aisyah ini telah berzina. Nah, di sini para penafsir mengatakan juga dalam makna yang kedua ialah thayyibat di sini berarti berarti kalimat-kalimat. Nah, jadi di makna yang kedua ini, teman-teman, at-thayyibat lit-thayyibin. Jadi kalimat-kalimat baik itu pada diri orang-orang yang baik. Dan kalimat-kalimat yang buruk pada diri orang-orang yang buruk. Gitu. Jadi Allah sudah memberikan kepada diri seseorang itu kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dia akan melakukan kebaikan-kebaikan karena dia orang yang baik gitu. Dan juga orang-orang yang buruk, orang-orang yang keji akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang keji pula. Untuk itu teman-teman, belajar gitu untuk memperhatikan diri. Apakah saya sudah menjadi orang yang baik atau masih dalam keadaan masih tergolong pada orang-orang yang buruk. Jadi Allah memberikan kalimat-kalimat yang baik kepada orang-orang yang baik. Orang yang baik tidak mungkin mengeluarkan kata-kata yang buruk. Dan orang yang buruk juga dia akan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Dan makna yang ketiga adalah kalimat di sini ialah orang yang baik akan selalu mencari
kabar-kabar dan kalimat-kalimat yang baik yang untuk apa? Yang akan dia sebarluaskan, yang akan dia katakan. Sedangkan orang yang buruk atau yang keji akan selalu mencari gimana gitu, di mana, apa yang saya dengar gitu. Dia akan selalu mencari hal-hal yang buruk, yang mana hal tersebut akan dia sebarluaskan. Jadi teman-teman, intinya ada 3 kata atau 3 perkataan, 3 pemahaman di dalam ayat ini. Yang pertama, fi'il atau pekerjaan atau perbuatan. Jadi orang yang baik akan mendapatkan orang yang baik, orang yang buruk akan mendapatkan yang buruk. Dan makna yang kedua adalah orang yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik dan orang yang buruk akan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Dan makna yang ketiga adalah orang yang baik akan selalu mencari dan mencari, belajar dan belajar hadis dan lain sebagainya. Dia akan mendengarkan kalimat-kalimat yang baik dan dia akan menyebarkan hal tersebut. Sedangkan orang yang buruk akan mencari hal-hal yang buruk dan dia akan menyebarkannya. Naudzubillah min dzalik. Untuk itu teman-teman yang perlu kita garis bawahi ialah belajar untuk menahan diri. Jika hal itu baik, maka ambil. Kalau bisa kita sebarluaskan. Tetapi jika kita mendengarkan hal-hal yang buruk, walaupun itu benar, jangan pernah kita sebarluaskan. Karena aslinya Islam itu as-satar, menutupi, tidak melebarluaskan. Kita cukup sampai pada diri kita sendiri gitu. Ahmi basori wa samai. Seperti yang dikatakan oleh Zainab ketika dia ditanya tentang fitnah yang dialami oleh Aisyah. Dia berkata gitu, saya selamatkan gitu penglihatan dan ucapan saya gitu. Sesungguhnya yang saya lihat hanyalah kebaikan. Jadi jikalau teman-teman tahu aib seseorang gitu, tahu keburukan-keburukan teman-teman yang lain gitu, jangan sampai kita menyebarluaskan itu. Cukup kita yang menjadi pemotong, cukup sampai di diri saya gitu. Saya tidak ingin menjadi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayatnya juga dijelaskan bahwasanya orang yang menyebarluaskan hal-hal tersebut akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu teman-teman, mari belajar mengintrospeksi diri. Kita lihat, jikalaupun di dalam diri kita ada aib, jangan pernah kita sebarluaskan. Tutupi aib tersebut gitu. Dan berubah karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aibmu. Jangan sampai engkau buka. Dan berubahlah karena Allah akan mengampuni orang-orang yang ingin berubah, orang-orang yang ingin bertaubat kepadanya. Untuk itu teman-teman, kalau kita mendapatkan khobar yang buruk, tutupi. Kita melihat perbuatan teman kita yang buruk, tutupi. Jangan sampai malah kita dengan senang hati menyebarluaskannya. Bahkan satu dari sahabat mengatakan, jikalau dia melihat orang yang berzina di depannya, dia akan menutupinya dengan thawbnya, dengan pakaiannya. Itu sebenarnya Islam itu menutupi. Kenapa? Di dalam hukum berzina itu yang menjadi yang syahid atau yang menonton harus 4 orang. Ini pelajaran di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mempersulit gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat 4 untuk kita meyakini bahwa dia sudah berzina. Tapi untuk menikah hanya 2 syarat saja atau 2 saksi saja. Dengan 2 saksi sudah sah. Tapi untuk mengatakan dia sudah berzina harus 4 orang. Ini kelebihan Islam. Sesungguhnya di dalam Islam itu Allah ingin menutupi gitu. Bukan malah kita senang menyebarluaskan kekurangan-kekurangan atau aib-aib di dunia ini gitu. Karena itu hakikatnya Islam. Untuk itu teman-teman, mari sama-sama kita belajar. Yang poin yang terpaling penting adalah mari berbuat baik. Dan jikalau engkau ingin mendapatkan orang yang baik, maka benahi dirimu, berbuat baiklah. Karena apa? Walaupun engkau sudah berijtihad, sudah berusaha untuk mendapatkan orang yang baik untuk jadi pasanganmu, tetapi engkau di dalam dirimu itu ada keburukan, aslinya dirimu itu buruk, maka bisa jadi atau orang yang baik ini akan menjadi buruk pula. Untuk itu teman-teman, mari sama-sama kita belajar yang beberapa poin di dalam diri ini, di dalam ilmu ini, yaitu mari sama-sama belajar menjadi lebih baik, tutupi aib orang lain, dan jangan pernah menyebarluaskan aib-aib. Karena hakikat Islam adalah as-satar, menutupi, bukan menyebarluaskan. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan pada teman-teman sekalian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.